Ini lu inget-inget dulu aja nih simbolnya nih. Soalnya simbol ini nanti bakal ada hubungannya juga. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi abis mereka ngeliat bukti sejarahnya, Monaco ngerasa alasannya kuat juga nih buat Indonesia. Udah lama nggak ngomongin yang ada Indonesia-Indonesianya ya. Ya gue yakin lu udah pada tahu lah kalau Belanda sebagai negara yang pernah ngejajah kita, itu mereka sempat nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka tuh punya versinya sendiri loh, soal kapan Indonesia merdeka dari kerajaan Belanda. Versi yang berbeda dari versi kita. Tapi ternyata selain Belanda ada juga nih negara yang sempat nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia. Negaranya nih luasnya kecil banget. Namanya Monaco. Dan ini sebenarnya cukup mengherankan sih, soalnya kan setahu gue Monaco tuh nggak pernah ada hubungan apa-apa sama Indonesia. Nggak ada pengaruh apa-apa di Indonesia. Tapi kok tahu-tahu nolak kemerdekaan Indonesia? Apa alasannya coba ini? Jadi yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa Monaco sempat nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas kenapa Monaco sempat nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia, sebelum itu enaknya kita bahas lebih dalam dikit ya tentang Monaco-nya dulu. Soalnya kan agak kurang populer juga ya negara ini di sini ya kayaknya ya. Ya, kecuali mungkin buat yang doyan bola lah. Jadi kalau menurut Britannica, Monaco atau yang nama resminya Principality of Monaco, dia ini adalah sebuah negara kecil yang terletak di wilayah Côte d'Azur. Satu wilayah di Prancis yang letaknya tuh berbatasan langsung sama Laut Mediterania. Dan sesuai namanya, Principality of Monaco, Kepangeranan Monaco, pimpinan negara ini tuh ya pangeran, dan negaranya juga menganut sistem monarki konstitusional. Nih kalau kita lihat di peta ini, bener-bener kelihatan ya di situ ya, Monaco tuh lokasinya tuh dihimpit sama wilayah Prancis di timur, utara, sama baratnya. Terus di satu sisinya lagi, di selatannya, itu langsung berbatasan sama Laut Mediterania. Jadi emang negara ini ukurannya tuh kecil banget dia nih ya, cuma sekitar 2,02 km persegi doang. Bahkan kalau mau kita bandingin sama kompleks GBK misalnya, itu kompleks GBK tuh masih lebih luas loh daripada Monaco. Makanya buat klub bolanya juga kan, AS Monaco, itu dia joinnya ke Liga Prancis kan. Ya soalnya mereka nggak punya liga sendiri. Kecil banget begini gimana mau bikin liga coba? Mau ada berapa itu timnya? Dan kalau ditanya alasan kenapa wilayah sekecil ini bisa jadi negara sendiri, ini tuh masih ada hubungannya sama sistem kepemimpinan di sana yang ternyata udah berlangsung selama ratusan tahun. Jadi masih menurut Britannica, sejak akhir abad ke-12, wilayah Monaco yang sebelumnya dikuasain sama kerajaan suci Roma tuh akhirnya diambil alih sama Republik Genoa. Sampai kemudian di sekitar abad ke-13, salah satu keluarga bangsawan Genoa, keluarga Grimaldi, mereka nih jadi penguasa Monaco, dan ini berlangsung sampai hari ini. Berarti sekitar 7 abad ya keluarga ini berkuasa di Monaco ya. Lama juga loh. Nah ini nih simbolnya keluarga Grimaldi. Ini lu inget-inget dulu aja nih simbolnya nih. Soalnya simbol ini nanti bakal ada hubungannya juga sama alasan kenapa mereka nolak kemerdekaan Indonesia. Kenapa nih ya kira-kira ya? Over the next 200 years or so, the Grimaldis were in and out of power in Genoa. Then, in 1395, the Grimaldis were able to take advantage of fighting in the region and take possession of Monaco, which started their 700 years of ruling. Nah, selama keluarga Grimaldi berkuasa, mereka ini sempat beberapa kali berganti aliansi sebenarnya. Mulai dari sama Prancis, Spanyol, dan waktu terjadi revolusi Prancis, wilayah kekuasaan keluarga Grimaldi itu diambil alih lagi sama Prancis. Terus setelah Napoleon I meninggal, kedaulatan Monaco tuh akhirnya dibalikin. Dan kali ini Monaco dapat perlindungan dari kerajaan Sardinia. Pindah aliansi lagi nih mereka nih jadi ke kerajaan Sardinia. Tapi terus nggak lama, keluarga Grimaldi lagi-lagi harus berurusan sama Prancis yang waktu itu berhasil ngambil alih wilayah kerajaan Sardinia. Termasuk di sini ya wilayah-wilayah kekuasaannya keluarga Grimaldi ini. Dan pas balik ke Prancis kali ini, keluarga Grimaldi tuh sampai harus nyerahin 2 kota mereka loh ke Prancis. Kota Menton sama kota Roquebrune. Buat ditukar sama kedaulatan Monaco. Mahal juga ya harga kedaulatannya ya. 2 kota loh. Dan akhirnya dari situ wilayah Monaco yang tersisa inilah yang jadi wilayah yang berdaulat sampai sekarang. Makanya nggak heran ya kalau sekarang Monaco tuh kelihatan kayak nyempil gitu di antara wilayah-wilayahnya Prancis. Ya sejarahnya begitu soalnya kan. Mana 2 kotanya diambil tadi kan, ya sisa 2 kiloan tadi doang tuh berarti tuh luasnya. In fact, it's a country that's impossible to see on this map. It spans only 499 acres, and only 39,000 people live there. Yet it's home to the most important of the Triple Crown races, The most picturesque road race, The most glamorous, most demanding circuit, perhaps the most difficult, the Monaco the Monaco Grand Prix. Nah itu tadi sedikit lah tentang sejarah Monaco. Sekarang kita bahas nih soal Monaco yang sempat nolak kemerdekaan Indonesia.
Jadi kalau menurut salah satu artikel yang dimuat di New York Times di tahun 1952, disebut di situ kalau Monaco tuh sempat ngajuin protes ke Indonesia. Dan kalau menurut beberapa sumber lainnya, Monaco tuh bahkan sampai ngancem buat nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia loh. Aduh. Alasannya apa? Masih menurut New York Times, protes yang diajuin sama Monaco ini tuh terkait sama bendera Indonesia yang dianggap niru warna benderanya Monaco. Gue yakin banyak yang tahu lah di sini, apalagi yang apal bendera-bendera nih. Kalau bendera Monaco sama Indonesia kan emang mirip ya. Sama-sama warnanya tuh merah sama putih yang disusun secara horizontal. Merahnya di atas, putihnya di bawah. Nah itu sama tuh dua-duanya tuh. Yang bikin beda tuh cuma rasionya aja, cuma ukurannya aja. Kalau bendera Monaco kan dia cenderung kotak gitu kan. Nah kalau yang Indonesia tuh ukurannya lebih ke persegi panjang. Kayak bendera negara-negara lain lah. Udah itu doang bedanya, sisanya sama. Nah, lu inget kan sama simbol keluarga Grimaldi tadi, yang ini nih. Nah, ini kalau menurut klaim Monaco, warna merah sama putih yang based on lambang ini tuh udah jadi identitas keluarga Grimaldi dari dulu banget. Yang sekaligus juga jadi identitasnya Monaco dari lama juga. Kalau menurut World Atlas, Monaco sendiri secara resmi mulai pakai bendera merah putih sebagai simbol negara mereka tuh sejak tahun 1881. Bendera yang warnanya berdasarkan sama identitasnya keluarga Grimaldi. Identitas penguasanya. Udah selama itu kan mereka sendirian pakai merah putih, tahu-tahu ada negara yang baru merdeka di tahun 1945, kok ya ikut-ikutan pakai merah putih juga buat bendera resmi negaranya. Nggak terima lah Monaco di sini, keberatan mereka. Bahkan keberatannya di sini sampai ngancem bakal nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia loh. Ya, tapi gimana ya? Di satu sisi gue ngerti sih perasaan Monaco ini. Kebayang sih rasanya lu udah bikin sesuatu dari lama kan, udah jadi identitas diri lu. Tahu-tahu muncul tuh orang lain yang simbol identitasnya mirip banget sama lu. Ya, itu pasti ada perasaan, apaan nih? Kok ngikutin gua? Pasti ada perasaan gitulah namanya manusia kan. Terus respon Indonesianya gimana? Ya, pastinya Indonesia langsung nolak permintaan Monaco inilah. Nggak sekedar nolak bahkan. Pemerintah kita waktu itu juga ngasih pembelaan. Monaco kan tadi mereka kan ngasih alasan historisnya ya. Kenapa orang merah putih itu jadi identitasnya mereka. Nah, pemerintah kita juga sama nih. Mereka juga ngasih alasan historisnya. Kalau menurut pemerintah Indonesia, pemilihan warna bendera merah sama putih itu didasarkan sama warna panji dari salah satu kerajaan besar di Nusantara. Kerajaan Majapahit. Jadi pemerintah Indonesia beralasan kalau Nusantara, cikal bakalnya Indonesia, itu tuh udah dari lama banget pakai bendera dengan warna merah sama putih buat jadi panji-panjinya. Dan ini ada di catatan-catatan tertulisnya loh. Kayak misalnya di naskah Negara Kertagama, salah satu naskah kuno dari masa Majapahit. Di situ disebut tuh adanya kereta-kereta dengan ornamen dekorasi warna merah sama putih yang dipakai sama rombongan Raja Hayam Wuruk buat lawatan ke segala penjuru wilayah Majapahit. Dan kereta-kereta dengan ornamen dekorasi warna merah sama putih ini tuh dipakainya cuma sama rombongan Ibu Suri sama sang raja aja. Buat yang selain itu, buat rombongan lainnya, mereka pakai panji-panji dengan warna dan corak yang beda lagi. Makanya kalau menurut Theodore Gautier Thomas Pichot, seorang peneliti Belanda keturunan Prancis yang mendalami budaya sama bahasa Jawa, dia bilang warna merah putih itu dianggap jadi kombinasi warna paling sakral buat masyarakat Jawa. Makanya yang pakai nggak bisa seenaknya, nggak bisa sembarang orang. Sakral banget nih soalnya nih merah putih nih. Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih. Sejak dulu, warna merah dan putih oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi. Terus contoh lainnya selain di naskah Negara Kertagama, bukti pertama penggunaan panji warna merah putih itu juga ditemuin tercatat di Prasasti Kudadu yang diresmiin di tahun 1294 Masehi. Kalau menurut Bukhori, arkeolog dan ahli epigrafi Indonesia, di dalam prasasti ini tuh disebutin kalau Raden Wijaya, raja pertama Majapahit, yang waktu itu masih jadi petinggi di kerajaan Singosari, dia tuh dapat perintah buat ngalau pemberontakan pasukan Jaya Katuang, seorang keturunan Kediri yang pengen ngebalesin dendam leluhurnya. Nah, Raden Wijaya yang di sini berhasil mukul mundur pasukan Jaya Katuang, tiba-tiba dikejutkan sama kedatangan pasukan yang ngebawa panji warna merah putih. Dan pasukan berpanji merah putih ini akhirnya mereka berhasil nih ngalahin pasukannya Raden Wijaya. Dan maksa Raden Wijaya buat kabur ninggalin sebagian besar pasukannya. Mantap juga nih merah putih ya efeknya ya. Dan tambah lagi dari sini makin kelihatan ya kalau warna merah putih tuh emang warna yang identik banget sama masyarakat dan penguasa Nusantara. Khususnya di Jawa waktu itu. Sebagian orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yakni darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah.
Nah, dari bukti-bukti ini kan berarti panji warna merah putih tuh emang udah dipakai sama para penguasa Nusantara dari dulu ya. Seenggaknya dari akhir abad ke-13. Masa yang sama waktu keluarga Grimaldi mulai berkuasa di Monaco. Tapi balik lagi, kita harus ingat, walaupun keluarga Grimaldi udah berkuasa di Monaco sejak abad ke-13, tapi bendera merah sama putih sendiri tuh baru resmi jadi simbol negara Monaco di tahun 1881. Jadi ya jauh banget nih kalau dibandingin sama penggunaan panji merah putih di Nusantara ya. Dan ya udah, akhirnya dengan pembelaan berdasarkan bukti-bukti sejarah ini, Monaco nggak jadi nuntut Indonesia terkait kesamaan warga bendera. Jadi habis mereka ngeliat bukti sejarahnya, Monaco ngerasa alasannya kuat juga nih buat Indonesia pakai warna merah putih. Sama kuatnya kayak alasan mereka lah bagi mereka. Dan ya udah, akhirnya kayak sekarang yang ngebedain bendera Indonesia sama Monaco tuh bener-bener cuma ukurannya aja, cuma rasionya aja. Bendera Monaco cenderung kotak, sedangkan bendera Indonesia lebih ke persegi panjang kan bentuknya kan. Udah, bedanya itu doang, sisanya sama semua. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Alasan penolakan Monaco waktu itu tuh cukup masuk akal apa enggak? Atau menurut lu terlalu dibuat-buat alasannya? Silakan komen. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Oke, sekian dari gue kali ini tentang kenapa Monaco sempat nolak kemerdekaan Indonesia. Ternyata ya itu ya faktor bendera ya. Tapi ya secara alasan historis sih dua-duanya sama-sama kuat sih menurut gue sih. Sama-sama berhak pakai warna ini sih. Dan untungnya Monaco juga nggak batu di sini ya. Abis mereka ngedenger alasan sejarahnya langsung, oh iya ini juga pantas nih pakai merah putih nih. Untungnya Monaco-nya juga gitu loh. Baik nih Monaco ya ternyata ya. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.